Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahil qa'il mas'alatun lam takun mas'alatan in saluha qalbuka wa dhalika qawmin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus bapak kepala sekolah SMP Teladan Yogyakarta, jajaran karyawan dan bapak ibu guru yang saya hormati, tidak lupa adik-adik dan para wali santri, wali murid yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan siang sore ini kita semua masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Semoga sisa-sisa kehidupan kita ini selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Shalawat salam Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil ma'ulid wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Setiap manusia yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, yang dihidupkan oleh Allah di muka bumi ini, pasti semuanya mempunyai masalah. Yang adik-adik sekolah punya masalah, entah dengan nilainya, entah dengan kawannya, entah dengan gurunya. Gurunya juga punya masalah. Masalah dengan yang belum punya pasangan dengan pacarnya, yang sudah punya pasangan dia bermasalah dengan pasangannya, yang punya anak masalah dengan anaknya, dan dia juga punya masalah dengan murid-muridnya. Ada juga yang punya masalah dengan laporannya. Jadi sangat kompleks sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tatkala mau menciptakan manusia di muka bumi ini, dulu kan kontroversi. Sama Allah dialog sama malaikat, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Waktu Allah ini dialog sama malaikat, hai malaikat, saya akan mengisi dunia ini dengan manusia. Apa kata malaikat? Jangan. Nanti kalau jenengan isi ya Allah, diisi manusia sukanya kan saling bunuh membunuh. Ya kalau zaman akhir tidak ada kecuali begal yang dibunuh. Membunuh karakter dengan menyebarkan hoak-hoak. Tidak usah sekolah di Teladan sana, mahalnya bukan main. 1.300.000 loh. Ya masih masuknya aja 17 juta. Ya masih segitu. Ada yang begitu, sini aja murah. Ini pembunuhan karakter juga benar. Bok saya saja kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Saya saja mesti membaca tasbih terus. Saya saja diperintah sujud terus. Kata malaikat. Ini kontroversi. Benar apa yang dikatakan malaikat. Memang manusia ini penuh dengan persoalan kehidupan. Siapapun dia, dimanapun tempatnya, semuanya pasti problematika. Maka di surat Al-A'raf ayat yang ke-34 ada di sebelah kanan sini.
Perkenalkan, saya namanya Aris, itu di Bantul saya sebagai menjabat ketua JIH. JIH itu Jam'iyah Qurra wal Hufat. Jadi ketuanya para orang-orang hafal Quran sekabupaten Bantul dan para qori itu. Kebetulan tahun ini sampai tahun 25 ketuanya saya. Jadi juara qorinya siapa, yang hafal 30 juz siapa, daftar lah ke desa semua. Allah berfirman, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahar yatlubu haditha wa syamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Di dalam surat Al-A'raf itu Allah menyatakan, ini saya ngajinya agak ilmiah sedikit karena ada adik-adik, tidak menafsiri secara seperti Jalalain atau enggak, tapi dengan tafsir yang biar bisa adik-adik ini menerima. Allah ini menciptakan langit dan bumi, bintang dan isinya, rembulan semuanya, planet ini semuanya berputar di orbitnya masing-masing, dan putarannya bintang rembulan ini dalam kecepatan berapa ribu knot sampai kencengnya, tidak ada satupun yang bertabrakan. Karena apa? Musakhkharatin bi amrih, karena mereka itu berputar, melakukan putaran karena semata-mata melakukannya karena Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Titik poinnya di situ, seumpama manusia ini, semua manusia ini mau menuruti semua perintah Allah, mau menjauhi larangan Allah, pasti tidak akan ada masalah siapapun dia di muka bumi ini. Terus ayatnya begini lagi, lanjutnya itu dikoyit namanya, poin itu diterangkan di situ. Ala lahul khalqu wal amr, ala eling lahu iku ketuwe Allah apa al khalqu sekabianing makhluk, wal amru lan sekabianing perkara. Ingat, kata Allah, semua makhluk ini punyaku dan ciptaanku, kata Allah. Wal amru, dan semua perkara dan semua persoalan masalah ini adalah milik Allah. Kalau sudah tahu semua perkara, semua masalah ini milik Allah, halo Bu, kenapa ibu harus mikir? Bu, kenapa harus gabut? Kenapa harus galau? Kenapa harus risau? Lah, tapi ini Pak Ustaz, gini Pak Yai, suamiku udah seminggu udah pulang. Itu suami titipan Allah, itu suami milik Allah, udah serahkan pada Allah. Kalau ibu mikirin hal yang penting, ibu nanti jatuhnya sakit gula. Kalau itu mendingan, kalau stroke gimana? Darah tinggi gimana? Udah serahkan ke Allah. Karena ini lahul lahul khalq wal amr, semua milik Allah, serahkan pada Allah, nanti akan diserahkan Allah dengan cara Allah. Kok bisa Pak? Bisa, karena orang Islam yang beriman itu wajib beriman kepada qadha dan qadarnya Allah. Itu rukun iman yang keberapa adik-adik? Nah, harus itu. Ini yang paling sulit. Iman pada qadha dan qadarnya Allah. Sesuatu yang sudah terjadi ini sudah takdirnya Allah. Maka tatkala nanti ada orang-orang yang mengatakan, kok kamu mau menyekolahkan anakmu di SMP teladan, padahal mahal. Untungmu apa? Ibu-ibu harus pandai menjawab. Dulu zaman sahabat,
Zaman sahabat itu ada sahabat namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini seorang sahabat yang ahli Quran plus tafsirnya. Tidak cuma ahli ketua JIH Jami'ah Qura. Ini waktu itu zaman sahabat. Alimnya alimun bil ilmi syar'i wa amilun biha. Dia pernah dalam kitab-kitab banyak masyhur disebutkan man ra'a annal hadwa ila talabil ilmi laisa bi jihadin faqad naqasa fi ru'yatihi aqli fi ra'yihil aqli. Barang siapa yang menganggap melihat ada orang menyekolahkan anaknya di sekolah teladan atau memasukkan di pesantren atau masukkan di gontor umpamanya atau memasukkan di IAIN umpamanya, kok ini tidak dianggap jihad, laisal jihad, nyekolahkan di sekolah yang mahal kok tidak dibilang jihad, fakot nakoso firu ra'yihil aqli, maka orang tersebut bisa dikatakan kurang akalnya. Kalau kurang akalnya di bahasa Bantul tempat saya itu berarti orang gila. Halo, ini Pak Guru dicatat ini pengendikan Ibnu Abbas ini untuk promosi SMP teladan ini harus begitu, berani kita, berani jual mahal, berani menjual prestasi dan harus berani menjual. Ini loh labelnya lulusan teladan. Ini belum kenal Pak Aris ini. Pak Aris kan juara nasional belum tahun 90-an 30 juz. Nah, ini loh wali santrinya aja hafal 3 juz loh. Oh iya toh itu kan iya juz mangga, juz apokat, juz dah. Jadi kalau kita semua dah tahu bahwa semua masalah ini milik Allah, kenapa kita harus galau? Ayo kita buka. Jadi judulnya kitab itu apa? Masalah tidak akan jadi masalah kalau hati kita baik, tidak Orang yang hatinya baik tidak bermasalah, puasanya pasti diterima. Orang yang baik dan tidak bermasalah hatinya, sholatnya pasti khusyuk. Seseorang yang hatinya tidak baik, pasti sholatnya tidak khusyuk, puasanya tidak akan diterima, cuma dapat lapar dan haus saja. Naudzubillah, semua naudzubillah. Kok bisa Pak? Ayo kita baca sama-sama. Yuk, kaidahnya mas'alatun. Ayo Bu, mas'alatun lam taku mas'alatan insoluha qalbuka badalika qaumin. Masalah tidak akan jadi masalah jika hati kita baik, tidak bermasalah. Dan pegang HP lagi boleh, ayo buat status. Ini pesan Rasul. Masuk enggak? Masuk enggak? Masya Allah, ini ngaji tenanan nih. Lah hati yang baik itu gimana? Kita sering bermasalah itu karena kita berperan dengan perasaan kita sendiri. Umpamanya di rumah itu, di RT atau di kampung kita, di komplek kita itu dikenal orang paling kaya. Begitu masuk di lokasi gedung ini, kita tidak ada yang nyamperin, bahkan satpam juga enggak nunggulkan kepala, mau nurunin anak juga tidak ada yang buka pintu. Terus aku wong sugih, aku bangun minggu awalnya jam berapa juta, aku ngelang juga kemarin belum lama berapa juta paling tinggi. Kok ini kok tidak ada yang ngajinya? Ini Anda bermasalah dengan perasaanmu sendiri. Kalau Anda orang ikhlas, pasti kamu akan mengatakan, oh takdirku ternyata viral bumi nang kampungku.
terkenalku nang kampungku, begitu aku masuk di sekolah anakku, semuanya kenal aku. Ini takdirku. Padahal iman qadha qadarnya Allah itu wajib. Halo. Maka hati yang baik itu khali minal ghadab wal kibir wal hasad. Hati yang bebas dari sombong, tinggi hati, iri dan dengki. Seseorang yang sholatnya bisa khusyuk, hatinya pasti terbebas dari rasa iri, dengki, sombong dan hasud dan suka membuli-buli. Kalau masih ada masa itu, lah boleh sholat, boleh wudu, ngantek-ngantek ke banyu sakoren, sak sumur wudu ngantek-ngantek umpamanya, atau wudunya pakai zam-zam terus, hatinya kotor, pasti sholatnya tidak akan bisa khusyuk. Sahurnya kayak kurma ajwa syarifah, itu dagangan saya. Kalian suka online, saya jualan ajwa syarifah. Sahurnya ajwa, nanti buka juga ajwa, terus minumnya madu yang asli. Kalau hatinya masih ada kotoran hasud, iri, dengki, sombong, puasanya cuma dapat haus dan lapar saja. Naudzubillah, summa naudzubillah. Terus bagaimana Pak caranya kita bisa seperti Pak Yai mengatakan tadi, hati bebas itu? Kita contoh suri tauladan kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah setiap mau jamaah subuh selalu dilempari kotoran unta, tetapi Rasulullah tidak pernah noleh, tidak pernah marah. Rasulullah bilang, alhamdulillah ya Allah, pagi ini jam 3 takdirku dilempar kotoran unta. Umpama Nabi ini yang sekolah wong Nagarta ini, ambok mesti mengo karo misuh-misuh kok gimana sih? Ayo, pon Nabi ini Nabi wedok-wedok gurih, langsung cincin, bener. Untuk Nabi kita itu Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang utami makarimal akhlak, diutusnya itu untuk menyempurnakan budi pekerti akhlak kita semuanya. Jadi sangat naif sekali kalau kita mengaku cinta Rasul, kita cinta dan rindu sama Rasulullah, tetapi akhlak kita tidak menunjukkan seperti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini ada yang mau tanya? Halo? Jadi masalah itu tidak akan jadi masalah kalau hati kita baik, tidak bermasalah. Tolong dengan itu jadikan kitab itu menjadi seperti kaca yang untuk mengaca kita. Oh, berarti kok saiki umurku wis 35, umurku wis 40, umurku wis 50, kok salat durung khusyuk, berarti hatiku yang bermasalah. Tidak usah nyalakan orang lah. Lah gue Islam lah kayak ini, lah kulakonnya di tahun ini, tidak usah. Meskipun baru kemarin sore Anda masuk Islam, kalau hatimu sudah bermasalah, pasti akan khusyuk sholatnya, pasti akan diterima puasanya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau ada pertanyaan, maka ibu-ibu jangan pernah mikirin masalah, karena mikirin masalah itu akan menyebabkan putusnya urat nadi. Karena kemarahan dongkol itu urat-urat nadi menurut kesehatan, Ibnu Sina mengatakan akan putus satu persatu sehingga imun kalian akan hilang, sehingga juga penyakit akan mudah datang. Contohnya tetangga saya itu tidak pernah mikirin apa-apa, makanya juga di kotor-kotoran, tidur di emperan, tidak pernah masuk angin. Wong edan. Halo. Tidak pernah mikir apa-apa. Ra mikir tanggane, ra mikir bojone, ra mikir anake, ra mikir apa. Tenang sehat. Betul apa betul? Jenengan sithik-sithik sakit, ngeluh,
masuk angin, periksa lagi, meriang, darahnya tinggi naik, kontrol gula darahnya naik. Karena apa? Jenengan semuanya sukanya dahar mie, mikir, bukan mie godok, bukan mie goreng, tapi sukanya dengan daharnya mie tadi. Mie itu tidak bagus, ya. Solusinya cuma satu, yaitu solusinya semua yang ada di dunia ini pasti ada bungkusnya. Makanan ada bungkusnya, manusia ada bungkusnya, dan bungkusnya semua persoalan kehidupan yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan memperbanyak membaca sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Yo, sallallahu. Semua ini sudah ditakdir Allah. 50.000 tahun sebelum kita dikeluarkan dari rahimnya ibu, kita semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Bahkan saya bisa berdiri duduk di sini, ini sudah ada tulisannya dulu. Karena al-arwah junudun mujannadah. Wis ana terdiri. Kenapa harus kita sesali? Kenapa kalian bilang ini nasi dan jadi bubur? Kalau menjadi bubur, jadikan bubur yang paling enak. Bubur Jakarta, dikasih kedelai, dikasih ayam, pasti enak rasanya dan ada harganya. Betul?
Iki do meneng wae manggut-manggut. Iki saking judege apa saking rapahane? Halo. Saking judege apa saking rapahane? Jaminannya apa, Pak? Kalau hati kita baik, jaminannya apa? Kalau hati kita ini baik semuanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, mensunnahkan kepada kita semuanya untuk berdoa, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab. Diajar oleh Jibril langsung dan kita disunahkan minta bahagia dunia, bahagia akhirat. Tetapi kalau hati kita masih kotor, tidak baik, pasti tidak akan bahagia di dunia, tidak akan bisa bahagia di akhirat. Naudzubillah. Padahal endingnya, ibu-ibu kan punya televisi di rumah. Pernah melihat kuis apa itu? Benteng Takashi. Apa? Benteng apa itu? Yang keluar dari rumah ada pintu, begitu keluar ini lompat, kena batu. Enggak? Ini mana ya? Karena kok gini, lompat lagi. Nah, ini batu lagi. Kelihatan batu, tetapi diinjak itu ternyata cuma gabus. Paham? Dunia seperti itu. Endingnya nanti kematian sama semuanya. Jamaah juga akan mati. Ustadznya juga akan meninggal dunia. Siswanya juga akan mati. Gurunya juga akan meninggalkan dunia. Betul? Endingnya sama, nanti pasti ingin semuanya husnul khotimah. Lah orang yang hatinya baik tidak bermasalah, pasti nanti ending kehidupannya husnul khotimah. Amin Allahumma. Maka Rasulullah SAW dawuhipun kanat bihi hayatu sarat thayyibah, kanat bihi nasibu thayyibah. Hati yang baik pasti nasibnya kehidupannya menjadi baik. Hati yang baik pasti akan berhias keberuntungan. Amin Allahumma.